dengan 3 pilihan A, B, C. Enggak ada pilihan. Ya, Anda boleh pilih, boleh tidak. Oh enggak, kamu mau ikut aku, mau percaya, mau jalan di jalanku, enggak ada pilihan lain selain memikul salibnya. Baik. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu, jadi apa salib yang harus kita pikul? Apa signifikan dari salib? Ini yang orang Kristen sekarang bingung, apa ya salibku ya gitu. Dalam bentuk apa ya gitu ya. Nah, tadi saya katakan, kalau salib Yesus untuk melakukan penebusan, karya penebusan dosa ya, bagi umat manusia dan bagi yang percaya kepada Dia. Tapi kalau salib kita adalah untuk membawa keselamatan yang daripada Yesus untuk orang lain, itu yang kita pikul. Bedanya di situ. Kalau Yesus melakukan karya keselamatan, kalau kita membawa keselamatan dari karyanya Dia itu untuk orang lain. Maka saya katakan, keluargamu itu salibmu, saya bilang. Yang kamu pikul. Kalau kamu menampar istrimu di rumah, kamu memaki istrimu di rumah, ya kan? Kamu tidak sedang memikul salib. Tidak sedang memikul salib. Betul enggak? Bisnismu itu salibmu, saya bilang. Kemarin kita sedih ya, di satu berita di Surabaya ada seorang pengusaha itu menahan ijazah karyawan, betul enggak? Saya sedang berdoa, semoga bukan orang Kristen. Saya berdoa, Tuhan jangan gitu ya. Tahu enggak bisnis itu salib kita? Saya sampaikan ke Bapak Ibu, saya punya usaha. Dan anak-anak saya dari kecil saya didik. Karyawan gajian duluan. Kita siap enggak makan. Karena usaha waktu kecil, masih kecil waktu itu. Kita rela enggak makan. Tunda makan kita, tunda kebutuhan yang lain. Agar karyawan gaji tepat waktu. Berat Bapak Ibu. Berat. Kadang-kadang lihat anak bisa beli, dipikir kalau orang punya usaha besar, orang itu kan lihat usaha itu kan setelah besar aja gitu. Nyoba dari nol, ya Pak Dio ya. Oh Bu Widi ya, mendampingi suami tagihan macet gitu. Saudara tahu pusingnya pakai gimana tagihan macet, sementara ada bank yang harus dibayar gitu. Bisnis itu salib kita. Karena di situ seluruh komitmen rohani dinyatakan. Agar orang bisa melihat pembedanya. Siapa Kristus yang hidup di dalam kita. Melihat pembedanya. Uangmu itu salib, saya bilang. Kalau kamu habiskan di clubbing tiap hari, perlu bertanya sama. Perlu bertanya. Saya tidak harus katakan Anda masukkan ke gereja semua, enggak ya. Oh Pak Rudi nanti supaya semua kita beri ke pendeta tim. Enggak, saya enggak merayu. Tapi ini saya tegaskan, ini prinsip rohani. Uangmu itu salibmu. Jikalau kamu gunakan sesuatu yang keliru, ya kan, tidak sesuai kehendak Allah, kamu tidak sedang memikul salib. Kamu sedang mengikuti dirimu sendiri. Saudara masih ingat satu firman Tuhan. Nah ini tadi saya berkata ya, di ujung gereja jalan sempit. Saudara tahu ayatnya di mana ini? Masuklah pintu yang sesak, jalan yang sempit, sebab lebarlah jalan dan pintu yang menuju kebinasaan. Saudara, kalau saudara berpikir itu kenapa memikul salib, mengapa harus dipikul, mengapa? Tadi saya katakan seperti tadi itu, mengapa? Jalan yang sempit. Kekristenan itu jalan yang sempit. Kata yang sempit itu kata stenos koreo. Pintu yang sempit, pintu penuh kesulitan. Saudara, gampang saja. Kalau zaman dulu,
itu ada UN, ujian nasional. Ya kan? Anak itu harus belajar bimbel, harus belajar mandiri, harus belajar setiap hari. Betul enggak? Ada UN kan? Ada ujian kan? Semua kesulitan dibayar, mau hujan, mau panas, ikut bimbel, ikut ke guru les, belajar di rumah, flu, pilek, baca, belajar terus. Karena ada ujian nasional. Setelah nggak ada ujian nasional, di TikTok rame. Anak SMA perkalian 1-10. Kacau. Betul? Tanpa ujian, orang bisa bebas apapun. Dan kata lain, orang yang tidak di dalam kesulitan, gampang tidak lulus dan tidak tahu apa itu kehidupan. Tetapi setiap kita yang mempersiapkan diri dengan jerih lelah, dengan belajar, dengan ini, dengan itu, membayarkannya dengan panas, dengan hujan. Ketika ujian itu sampai, kita siap. Hidup seperti itu Bapak Ibu. Dalam kekristenan prinsip rohaninya sama. Ketika orang menghindari salib, sama dengan dia menghindari dari proses pembentukan yang Allah kerjakan. Makanya tadi saya katakan, ketika orang menghindar untuk memikul salib, menghindar dari semua beban yang Tuhan izinkan ada dalam hidupnya, dia bukan lagi orang percaya. Sekarang